Selamat siang, dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Stanley Wendal, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3 bidang studi sejarah dengan unit kerja di SMK dalam waktu tempuh. Akan melaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2004. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG Rektor Universitas Negeri Manado dan Koordinator PPG dan Pengelola PPG Bidang Studi Sejarah serta dosen dan guru Pama Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai di tahap ini. Dengan nomor peserta 201699691511 hari ini tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja proses praktek pembelajaran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Good morning, sir. Selamat pagi untuk semua. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan awali dulu dengan doa. Silakan untuk yang bisa memimpin doa kita, untuk kalian. Oke, silakan. Terima kasih sudah memimpin membuka dengan doa untuk pembelajaran kita di sana. Nah, membuka dengan doa untuk pembelajaran kita di sana. Nah, ini akan mengecek dulu untuk kehadiran kita di saat ini. Ketua kelas silakan laporkan siapa yang ada semua? Ada semua. Oke, jadi baik ya. Jadi usahakan kita selalu memperhatikan kehadiran, karena penilaian kehadiran itu sangat penting dalam penilaian dalam kelas. Berapapun penting itu biasanya nilai kehadiran. Jadi sangat diperhatikan untuk kehadiran kita di sekolah ya, terutama dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Oke, ya. Berikut sebelum kita lanjut dalam materi, sekarang yang minta kalian untuk memperhatikan kiri dan kanan Anda. Ketika melihat sampah atau meja yang belum rapi, tolong dirapikan supaya tuan pelajaran enak dan nyaman. Rapikan di sisi kanan, itu ada sampah. Oke, sudah? Oke. Nah, di belakang ada yang besar. Ada? Ada? Saat ini, saat ini kita akan menyanyikan lagu daerah agar kita lebih mengenal ya, dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kita ambil suatu lagu daerah yang berjudul Sifat Lokal. Oke? Oke. Boleh? Tempo yang sedikit cepat. Boleh? Mulai. Kita akan mempelajari
Coba perhatikan semua. Kita akan mempelajari dalam hal bergotong royong. Bergotong royong ya. Karena di dalam materi sebentar kita akan ada diskusi ya. Diskusi kelompok itu sangat diharapkan semua itu saling membantu ya. Dalam berdiskusi saling memberikan masukan ya. Bukan hanya satu ideal satu yang kerja. Jadi semua itu saling membantu bergotong royong. Boleh? Oke. Jadi seperti yang kita bahas pada materi yang sebelumnya ya, tentang teori maksudnya agama yang Buddha. Begitu juga dengan maksudnya agama Islam. Ada teori profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? 5. Berapa? 5. Berapa? 6. Coba sebutkan, sudah tahu. Gotong royong, oke. Apa? Bernalar kritis. Disiplin. Bertakwa dan beriman dan bertakwa. Ya, lanjut apa lagi? Kreatif dan kritis. Jadi ada berapa? Fokus. Ya? Sekali lagi coba. Beriman bertakwa. Bernalar kritis. Disiplin. Gotong royong. Bagaimana? Berkebinekaan global. Jadi ada 6 ya. Nah, di saat ini kita akan mempelajari. Coba perhatikan semua. Kita akan mempelajari dalam hal bergotong royong. Bergotong royong ya. Karena di dalam materi sebentar kita akan ada diskusi ya. Diskusi kelompok itu sangat diharapkan semua itu saling membantu ya. Dalam berdiskusi saling memberikan masukan ya. Bukan hanya satu ideal satu yang kerja. Jadi semua itu saling membantu bergotong royong. Boleh? Oke. Oke, jadi untuk materi kita saat ini kita baca bersama-sama. Ya. Maksudnya agama Islam dan kebudayaan. Kita tahu pertama bersama. Ya, pertama. Ini akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya. Yang pertama, kalian akan melihat tayangan video. Jadi melalui video pelajaran. Peserta didik menyimak terkait video dengan baik dan mendengarkan penjelasan penjuru. Ya. Kedua, melalui materi PowerPoint peserta didik dapat menganalisis proses masuknya agama Islam Indonesia dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok peserta didik memperoleh informasi tentang berbagai teori masuknya agama Islam di Indonesia dengan baik. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok peserta didik menuangkan hasil analisis dan pengelolaan informasi tentang berbagai teori agama Islam dengan terbaik. Jadi sebelum kita lanjut, dia akan membagikan post test. Ya, post test ini pretest, pretest. Jadi nanti dikerjakan. Pretest ini soalnya hanya apa yang kita ketahui tentang materi kita saat ini, ya, tentang teori dan sebagainya. Oke? Coba tulis nama. Mau tulis nama, nanti siskan. Tulis kertas nama. Oke, jadi kerjakan. Jadi nanti tulis nama dari teman. Nanti Anda tulis apa yang kalian ketahui tentang teori-teori. Ya. Teori-teori maksudnya agama Islam dan budaya Indonesia. Coba tulis nama.
Ya. Kalau sudah kelar langsung kumpul. Dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan. Kasih diskusi. Kasih diskusi kan. Kasih diskusi kan. Oke, nah, ada yang mengetahui apakah ini? Apa? Ya, Taj Mahal. Ya, memang ini adalah salah satu keajaiban dunia. Yang masuk pertama ada itu kan bagian itu yang masuk berdasarkan polling itu ada cari Borobudur. Salah satu juga ini ada di India. India ini terkenal dengan Taj Mahal. Padahal kita ketahui bersama di India itu mayoritasnya agama Hindu dan Buddha. Tapi ada salah satu masjid yang mendapat corak dari Persia atau dari Arab. Ini yang memang dikatakan salah satu keajaiban dunia. Kalau memang ajaib kan itu luar biasa. Ya. Karena kenapa dibilang ajaib? Karena ketika kita masuk dalam Taj Mahal, kalau kita lihat dalam video dalam gambar ini, Taj Mahal ini merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Ya, dengan bentuk dari ukiran, struktur bangunan, ini memang sangat-sangat luar biasa. Makanya bilang ajaib. Ya. Nah, kemudian apa sejarah singkatnya? Di mana ini terletak? Di mana? India. Oke, India. Ada yang tahu sejarahnya? Untuk sejarahnya secara umum ini adalah sebenarnya ini makam. Makam seorang raja yang dipersembahkan untuk istrinya. Makanya di dalam Taj Mahal itu ada ruang tamu dan sebagainya. Tapi memang seperti masjid. Tapi memang dia sudah disebutkan sebagai makam untuk istri dari seorang raja dipersembahkan. Dengan sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari orang-orangnya saja sana, kita bisa bayangkan begini. Coba lihat orang-orang yang bawa. Kita lihat begini. Memang luar biasa dan sangat besar. Semua ini infrastruktur teknis pembangunan itu dibuat dengan orang-orang yang memiliki kemampuan dan skill di masing-masing. Ya, seperti itu. Oke, boleh? Iya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada peta konsep. Peta konsep ini hanya memuat garis besar, ya, garis besar dari beberapa kerajaan yang bercorak Islam. Oke, kita baca bersama-sama. Yang pertama di Pulau Sumatera. Dua di Pulau Jawa ada kerajaan apa? Kemudian di Pulau Sulawesi ada? Nah, ini adalah beberapa kerajaan yang bercorak agama Islam. Ya, kita tahu bersama terakhir kalinya kerajaan Majapahit yang bercorak agama Hindu dan Buddha, ya, itu terakhir. Kita sudah pelajari kenapa sampai Majapahit berakhir, ya, karena sih ada masa kejayaan pasti ada kejatuhan. Ya. Nah, di sini ada jalur persebaran Islam di Nusantara. Jadi memang ini menjadi faktor. Pertama ini ada faktor perdagangan, kemudian ada akulturasi dan kesenian, baru ada pondok. Nah, memang kebanyakan ini dari perdagangan. Karena kita tahu bersama di zaman dulu itu, ya, perdagangan itu melewati jalur, kan kapal laut, masih ada kapal layar yang digerakkan lewat angin, ya, kapal layar. Makanya di sini terdapat banyak sekali pedagang-pedagang dari luar. Disitulah terjadi ada persebaran agama, ya, ada terjadi perkawinan,
akulturasi itu percampuran antara dua budaya, ya, antara dua budaya. Sekarang kan sudah terjadi tuh, ada budaya Cina, ada suku Cina, campur Indonesia dan sebagainya. Itu sudah akulturasi atau percampuran dua budaya. Kemudian ada kesenian kita bisa melihat tuh hasil corak kesenian. Jadi agama Muslim yang datang, contoh bangunan-bangunannya, ya tuh, corak-corak bangunan kita bisa lihat seperti yang tadi. Ya. Kemudian ada pondok ini ketika mulai berkembang agama Muslim, ada pondok pesantren, itu sebagai sekolah untuk agama Muslim. Oke, boleh sampai sini? Boleh. Lanjut. Ya. Nah, ini adalah faktor yang mendukung pencegahan. Kenapa agama Islam itu cepat berkembang dan meluas di Nusantara dan Indonesia? Yang pertama, ajaran yang sederhana dan mudah dimengerti dan diterima. Kemudian yang kedua, syarat mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Islam tidak mengenal kasta. Karena kalau di agama Hindu dan Buddha, tetap itu ada sistem kasta. Ada berapa kasta di agama Hindu dan Buddha? Hindu. Ya, Brahmana, Ksatria, Vaisya dan Sudra. Itu adalah kasta atau perbedaan strata sosial. Yang kedua itu strata sosial yang ada di masyarakat orang agama Hindu. Kemudian Islam disebarkan dengan cara damai lewat kesenian akulturasi budaya. Kemudian jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya kita tahu bersama. Majapahit ini kerajaan yang memang menguasai daerah maritim, wilayah laut. Kalau Sriwijaya ini adalah terkenal dengan kerajaan yang wilayah sangat luas sampai di Asia Tenggara. Baru saluran penyebaran agama Islam pada abad ke-13 sampai abad 16 itu seperti yang tadi disebutkan. Ada perbedaan perkawinan, kesenian, akulturasi dan pondok pesantren. Boleh? Nah, yang akan kita pelajari saat ini itu tentang teori-teori. Coba sebutkan tadi apa yang saya sebutkan. Teori apa tadi? Ada teori apa? Teori-teori masuknya agama Islam Indonesia. Ada berapa teori yang saya sebutkan tadi? Yang disebutkan. Ada teori apa? Tadi waktu apa? Ada teori apa? Cina, oke. Teori Arab, oke. Hindu. Ada teori apa lagi? Makassar. Yang asal kelompok itu fokus. Ada apa? Persia, oke. Yang terakhir keempat, Cina, Arab, Persia dan apa? Oke. Gujarat, ya. Gujarat ini berasal dari India, ya. Kalau Persia ini dari apa? Ada yang tahu Persia? Iran, ya, yang ada di Asia. Kemudian ini ada Arab dan ada Cina. Bagaimana persebarannya? Siapa yang menemukan teori ini? Inilah yang akan kita kerjakan dalam diskusi kelompok. Oke? Boleh? Jadi saat ini sebelum kita
presentasikan juga untuk SPT. Ya, SPT. Boleh? Boleh. Saat ini untuk sebelum kita lanjut dalam pembahasan kelompok, ya, kita akan ice breathing lebih dulu supaya kita lebih semangat dan lebih termotivasi. Untuk ice breathing, ketika kalian katakan pagi, tepuk satu kali. Pagi. Pagi. Ketika kalian katakan siang, tepuk 2 kali. Siang. 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 Ketika kalian bilang malam, tepuk tidak begitu. Malam. Malam. Oke. Kita coba. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Siang. Malam. Satu lagi. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Malam. Boleh? Satu kali terakhir. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Malam. Oke, lebih kurang tapi tidak apa-apa. Lebih semangat. Kita berikan tepuk tangan semua. Ini akan membagi Anda dalam 4 kelompok berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Ya. Nanti teori-teori ini akan dibuat dalam bentuk infografis. Itulah yang akan presentasikan. Ya, masing-masing kelompok tuangkan dalam buku, buat dalam bentuk infografis. Pertama, teori ini menjelaskan tentang apa, kemudian siapa yang mengungkapkan teori ini dan kelemahan dan kelebihan teori ini. Boleh? Boleh. Boleh? Oke. Jadi bagi saja untuk kelompok, di sini ada kelompok 1, di sini ada kelompok 2, 3 dan kelompok 4. Oke, dipersilakan untuk masing-masing kelompok membuat kelompok dan menyambung. Sini sama kelompok ini. Ini sama dengan yang berbagi saya. Ini yang sama. Silakan cepat. Kelompok 1, untuk kelompok 1 ini teori Cina. Oke, untuk kelompok 2 ini mengenai teori Arab. Kelompok 3 mengenai teori Persia. Kelompok 4 mengenai teori Jawa. Oke, silakan untuk masing-masing kelompok mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Oke, baik. Saat ini akan mempresentasikan yang pertama. Coba perhatikan semua. Jadi yang perhatikan yang pertama itu dari kelompok teori Arab. Jadi yang lain perhatikan, silakan pertanyaan untuk kelompok mempresentasikan. Kelompok Arab yang mempresentasikan. Jadi sesuai dengan tugas, Anda akan ada proyek mengenai pembuatan infografis. Ya. Di sini ada infografis yang dibuat oleh kelompok dan tentang teori Arab. Ya. Selain Anda diskusi, Anda juga akan membuat dalam bentuk infografis. Ya. Oke, silakan untuk kelompok mempresentasikan kelompok yang baik, perhatikan dan mempersiapkan kepada hal yang ingin ditanyakan. Oke, silakan kelompok.
Oke, baik. Demikian untuk pembahasan di kelompok Kelihara. Dipersilakan untuk kelompok-kelompok yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan untuk kelompok Persia. Salam keras. Terima kasih atas kesempatan. Kalau untuk kelebihan dari teori ini, Silakan untuk kelompok selanjutnya. Oke, baik. Akan langsung jawab. Kelebihan teori Arab yaitu adanya persamaan mazhab di Arab dan di Indonesia yang memakai mazhab Syafi'i. Teori Arab mulanya dikembangkan oleh para sejarawan barat seperti Franz Leo, Kaiser, Arnold, Frankfurt, Leibniz, dan Alexander. Bagaimana kelompok yang bertanya? Silakan ada pertanyaan dari kelompok. Cina silakan, Bio Cina silakan. Oke, masih lagi pertanyaan? Oke, silakan untuk kelompok menutup hasil diskusi kelompok. Kita berikan proses. Oke, baik. Untuk diskusi kelompok kita sudah selesai hari ini. Dari saat ini semoga apa yang kita presentasikan itu mendapat pemahaman untuk setiap siswa agar materi yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Ya, silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Bila tiba dalam post-test, jadi silakan dikembalikan. Saya akan berikan kembali ke hasil tadi. Untuk post-test, ada? Silakan untuk mengisi kembali untuk post-test. Oke. Jadi saya kasih waktu 3 menit saja untuk mengisi post-test supaya lebih menghemat waktu.
saat ini kita masuk pada refleksi dalam pembelajaran, ya. Refleksi dalam pembelajaran. Jadi satu kata untuk pembelajaran kita hari ini apa kira-kira? Mantap. Mantap, oke. Luar biasa. Luar biasa. Apa? Oke. Jadi di dalam pembelajaran, jadi diharapkan kita semua lebih semangat lagi, ya. Lebih semangat lagi, kita tetap semangat dalam belajar agar apa yang kita pelajari itu tidak lewat begitu saja. Oke? Oke, baik. Jadi saat ini kita sudah menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran kita. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk pada kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi persiapkan diri Anda baca-baca materi terkait dengan masuknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara atau Indonesia. Baca lewat revisi internet dan semua baca-baca tentang media sosial termasuk atau apa. Bukalah materi-materi yang berbau materi belajar agar kita lebih banyak mengetahui pembelajaran, ya, bukan cuma di sekolah tapi membuat kita belajar. Boleh? Boleh. Sekali lagi boleh? Boleh. Oke, baik. Kita akan bertemu ke depan sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan menutup kegiatan kita dengan doa. Silakan untuk menutup dengan doa. Baik, silakan. Mohon semua perhatian. Terima kasih.